Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa dalam suasana yang baik di bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ramadan ini. Pertama, tentu kita wajib mensyukuri atas karunia yang diberikan Allah SWT, karena kita masih diberi kesehatan, diberi kelapangan, diberi kesempatan, dan lebih-lebih diberi iman yang kuat, sehingga pada saat ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, sholawat salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan, suri tauladan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengetahui ajaran agama Islam ini dengan baik, dan mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita kelak akan diaku sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, salah satu bentuk syukur yang harus kita ekspresikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah dengan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita ini. Di samping sudah barang tentu peningkatan kuantitas amalan-amalan ibadah lain pada bulan Ramadan ini. Karena semakin banyak amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, nilai pahalanya jauh lebih besar dibanding kalau seandainya kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita. Yang kedua adalah, yang jauh lebih penting adalah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan orang dalam berpuasa itu. Yang pertama adalah puasa orang awam. Yang kedua, puasa ahli ibadah. Dan yang ketiga adalah puasa para salafus sholihin. Ibadah puasa pada tingkatan orang awam adalah ibadah puasa yang dilaksanakan sekedar untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Sehingga meskipun dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan atau yang melanggar atau yang bisa membatalkan puasanya, dia masih melakukan beberapa kegiatan yang itu bisa mengurangi pahala puasa. Misalnya menggunjing, marah. Kalau zaman sekarang mungkin menulis di gadget, di media sosial dengan kalimat-kalimat yang tidak produktif, dengan kalimat-kalimat yang tidak positif, bahkan mungkin menjelek-jelekan pihak lain. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah puasa orang awam yang sekedar menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua adalah puasa dalam tingkatan yang lebih tinggi, yaitu puasanya para ahli ibadah. Apa itu? Yaitu puasa yang dilaksanakan di samping menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa, sekaligus menghindarkan diri atau tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Kegiatan-kegiatan yang tidak positif, yang tidak baik, misalnya menggunjing, mengadu domba, marah, berkata-kata yang kotor, dan lain-lain, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang dilaksanakan
ketika berpuasa, puasanya tidak batal, tetapi akan menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Adapun kualitas puasa yang paling tinggi adalah puasanya para salafus sholihin yang dikenal dengan khususil khusus. Di samping menghindarkan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, juga menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, tetapi juga sekaligus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa melupakan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai bentuk realisasi syukur dari ibadah kita ketika berpuasa ini, sebagai bentuk realisasi syukur kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin masih campur aduk, kadang-kadang pada level yang orang awam tadi itu, mari kita tingkatkan menjadi minimal sebagaimana ibadahnya para abid, para ahli ibadah, yaitu berpuasa dengan menghindarkan diri dari hal yang membatalkan, sekaligus mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau sebelumnya kita sudah sampai pada level para ahli ibadah, yaitu berpuasa dengan di samping menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, juga menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, kita tingkatkan lagi menjadi puasa yang lebih khusus lagi, yaitu khususil khusus, yaitu kita berupaya dalam berpuasa ini selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hati dan pikiran kita tujukan sepenuhnya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan upaya peningkatan itu, maka harapan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bisa tercapai. Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa kita diwajibkan berpuasa, tujuannya adalah agar kita mencapai derajat takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, para mahasiswa semuanya, para pemirsa semuanya, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan selalu berupaya meningkatkan ibadah puasa kita ini, kita mendapatkan hikmah yang positif atas pelaksanaan ibadah kita, sehingga kehidupan kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, akan bisa lebih mengendalikan diri dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.